Ya, kalau kita melihat tadi teori perubahan hukum di dalam Muhammadiyah, yaitu tentang peralihan dari ru'yah menjadi hisab, itu dengan teori perubahan hukum. Dan hukum itu bisa berubah ketika terpenuhi 4 syarat tadi. Yang pertama yaitu adanya tuntutan kemaslahatan. Di antara tuntutan kemaslahatan dalam konteks sekarang yaitu fakta umat Islam yang sampai sekarang belum memiliki kalender Islam global. Sehingga Muhammadiyah itu sudah berupaya untuk membuat unifikasi kalender. Itu tahun Ramadan kemarin sudah disosialisasikan, minimal untuk Indonesia dulu gitu. Kemudian juga Profesor Syamsul Anwar itu sudah menghadiri di forum-forum internasional tentang unifikasi kalender global itu. Ini sebagai upaya Muhammadiyah untuk merealisasikan bahwasanya hisab ini harus diterima sebagai metode kriteria penentuan awal bulan karena berimplikasi pada tadi termasuk diantaranya pada ketidakadanya kalender global bagi umat Islam ini. Nah, ketika tidak ada kalender global itu ya memang tadi, apakah salah satu faktornya karena umat Islam ini masih beranggapan bahwasanya ru'yah itu sesuatu yang ta'abbudi, yang harus dilakukan sebelum masuknya bulan Ramadan atau dalam kriteria penentuan awal bulan. Terutama digunakan dalam penentuan awal bulan Ramadan atau di 1 Syawal gitu. Ya memang mayoritas umat Islam sampai sekarang gitu. Misalnya tadi Mesir di cukup lama 7 tahun itu ketika di sana Darul Ifta Mesriyah, lembaga kefatwaan Mesir itu juga masih menggunakan ru'yah. Dan di Saudi juga sama, dan bahkan sebagian masyayikh atau sebagian syekh Saudi itu menganggap penggunaan hisab itu mukhalafah di sunnah, menyalahi sunnah karena tidak dipraktekkan oleh zaman Nabi. Tapi bukan berarti yang dukungan ulama untuk mencoba menjadikan hisab ini sebagai sesuatu yang bisa dijadikan acuan itu tidak ada banyak. Misalnya dari masa tabi'in itu ada Mutarif Ibnu Sakhir. Ini min kibari tabi'in, termasuk tabi'in yang junior. Tabi'in itu seseorang yang pernah ketemu sahabat, artinya periode setelah sahabat. Artinya di masa salaf itu 3 generasi awal itu di umat ini, yaitu masa Nabi, masa sahabat, dan masa tabi'in, itu sudah ada penggunaan hisab, yaitu yang dipahami oleh Mutarif Ibnu Sakhir. Itu bisa dibaca di kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang dikarang oleh Ibnu Rushd atau Averroes. Ini ahli fikih dan juga ahli kedokteran ini. Ini menyebutkan ada seorang tabi namanya Mutarif Ibnu Sakhir. Nah, artinya hisab itu sebenarnya bukan bid'ah itu, tapi ya karena pemahaman umat Islam sebagian masih sangat tekstual, tidak memahami sesuatu secara kontekstual, akhirnya terjerumus tadi memahami bahwasanya hisab ini bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi. Mengikuti ru'yah sekarang itu tidak ada yang independen. Artinya ru'yah yang sekarang itu ya pasti berbasis hisab. Buktinya 2 tadi yang jenengan sudah pahami tadi. Ru'yah itu dilakukan kapan? Tanggal 29 di bulan Komariah. Yang menentukan tanggal 29 itu pastinya hisab. Yang kedua, sekarang ru'yah disyaratkan derajat. Artinya ru'yah bersyarat. Nah, untuk mengetahui ketinggian bulan di atas ufuk itu berapa derajat, itu ya pakai hisab. Artinya hisab itu tetap tidak bisa dipungkiri dalam konteks ru'yah sekarang. Nah, sehingga tadi memang upaya untuk melakukan unifikasi kalender global ini ya di antara tantangannya bahwasanya tadi umat Islam belum menerima hisab karena masih menganggap bahwasanya ru'yatul hilal itu ta'abbudi. Jadi bukan hanya puasanya yang ta'abbudi, ta'abbudi itu wilayah ibadah. Bukan hanya puasanya yang ta'abbudi, tapi ru'yatul hilal itu juga
ta'abbudi ibadah. Tapi di sisi yang lain tidak ada konsistensi. Kalau memahami ru'yatul hilal itu secara konsisten atau adanya konsistensi, seharusnya dalam penentukan auqatus shalah, waktu-waktu sholat itu juga harus sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dengan mengamati tadi, dengan mengamati alam tadi. Misalnya ketika waktu duhur, ya berarti matahari sudah istiwa. Karena di titik garis di atas kepalanya ini namanya apa? Mohon maaf, tadi bukan istiwa zawal. Ini namanya istiwa, matahari di titik kulminasi. Dan ketika bergeser sedikit, itu namanya zawal. Nah, itulah waktu awal duhur. Tapi kenapa kok tidak dilakukan di dalam sholat, tapi yang hanya digunakan ru'yah itu dalam konteks ibadah puasa, sehingga ini belum ada konsistensi gitu. Sebenarnya penggunaan hisab itu memudahkan dalam konteks modern. Kita sholat, saya kira semua orang sekarang patokannya ya waktu, itu menurut jadwal kalender itu atau jadwal imsakiyah, jadwal waktu sholat itu kan ya waktu itu kan berdasarkan jam. Tapi kenapa kok kalau bulan Ramadan ini harus ru'yatul hilal secara kasat mata dan hisab tidak bisa dijadikan patokan. Itu yang saya kira belum ada konsistensi gitu. Ya, itu. Mungkin itu Pak ya jawabannya.